Bab 91 Pertemuan Keluarga Seni Bela Diri. Fang Yu melirik Li Xiaomo, berbalik dan berjalan kembali ke mobil Li Bingyan. "Ayo pulang," Fang Yu berkata pada Li Bingyan yang bingung. Li Bingyan kembali sadar dan menatap Fang Yu seolah-olah dia telah melihat dewa. Dia tahu bahwa dia tidak mengikuti bos yang salah. Jika Anda mengikuti Fang Yu, masa depan Anda akan tidak terbatas. Dingran menatap Fang Yu, matanya yang indah berbinar penuh kegembiraan. Ia kini akhirnya memastikan bahwa pemandangan yang selalu ada dalam benaknya bukanlah mimpi, tetapi kenyataan. Fang Yu memiliki kemampuan untuk menghentikan truk yang melaju kencang dengan tangan kosong. Baru setelah mobil Fang Yu menghilang di kegelapan malam, Li Xiaomo berdiri tegak dan menghela napas panjang. Pada saat ini, dia sudah berkeringat dingin. Saat dia bertemu mata dingin Fang Yu tadi, hatinya hancur dan dia mengira sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Berkomplot melawan orang kuat sekelas Fang Yu ibarat berjalan di atas tali yang tegang. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan jatuh ke jurang. Hasil saat ini sudah merupakan hasil terbaik. Setidaknya Fang Yu tidak melakukan apapun padanya atau masyarakat Qingyan. Jika tidak, akibatnya akan mengerikan. Sekitar pukul 9 malam, Fang Yu kembali ke rumah, duduk di mejanya, dan memikirkan sesuatu. Beberapa kejadian baru-baru ini membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Hal pertama adalah Istana Xian. Mengapa masih ada orang yang menguasai teknik rahasia sekte yang telah dihancurkannya 2500 tahun lalu ini? Fang Yu sangat yakin bahwa dia telah menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di Istana Xian, termasuk rumah harta karun, bangunan senjata ajaib, ruang pelatihan, tidak ada yang tertinggal. Bahkan lembah tempat sekte Istana Xian berada diruntuhkan oleh Fang Yu dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, apa yang digunakan Siong Bahu malam itu memang merupakan metode rahasia Istana Xian. Hal kedua adalah bahwa pembunuh yang kita temui malam ini jelas merupakan keturunan dari Sekte Lima Racun, dan hampir semua teknik yang digunakannya terkait dengan Sekte Lima Racun. Terlebih lagi, ketika si pembunuh menyebutkan Sekte Lima Racun, dia bahkan memicu kekuatan kutukan dan langsung mati. Ini menunjukkan bahwa Sekte Lima Racun, yang seharusnya telah musnah 2000 tahun lalu, mungkin masih ada di dunia. Kedua hal ini memiliki satu kesamaan. Itu adalah sekte yang telah hancur ribuan tahun lalu, tetapi tiba-tiba penggantinya muncul selama periode waktu ini. Kenapa dikatakan tiba-tiba? Karena Fang Yu belum pernah melihat keturunan mereka dalam dua. "Bos, kamu sangat hebat kemarin. Semakin aku memikirkannya, semakin aku bersemangat." Xia Weiyu duduk berhadapan dengan Xia Tinghe. Mendengar ini, dia segera berbalik menatap Fang Yu. Namun, Fang Yu sebenarnya adalah siswa sekolah ini. Itu berarti, dia bukan hantu. Sekalipun dia hantu, dia orang mesum. "Beranikah kau mengikuti adikku? Saya ingin Anda terlihat cantik." Xia Weiyu berdiri dan hendak berjalan mendekat. "Kakak, jangan impulsif. Kalau kamu bikin masalah buat dia di sini, itu akan menarik perhatian banyak orang." Xia Tinghe memeluknya dan berkata dengan suara rendah. Xia Weiyu mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah lebih baik jika lebih banyak orang yang menyadarinya? Biarkan gadis-gadis di sekolahmu mengenali penguntit mesum ini. Tapi, aku tidak ingin menarik perhatian banyak orang. Saat jumlah orang di sekitar sudah lebih sedikit, kamu bisa pergi dan memperingatkannya," kata Xia Tinghe. Xia Weiyu tahu kalau Xia Tinghe orangnya mudah tersinggung, jadi dia menyerah setelah memikirkannya, tapi dia tetap memperhatikan Fang Yu, takut kalau dia akan lari. 10 menit kemudian, Fang Yu menyelesaikan makanannya dan meninggalkan kafetaria bersama Fatih Liu dan Li Bingyan. Xia Weiyu segera berdiri dan mengikuti dengan cepat. Xia Tinghe mengikuti di belakang. Fang Yu dan dua orang lainnya berjalan ke jalan sekolah. Tidak banyak siswa di sana. "Bos, makanan tadi malam tidak cukup memuaskan. Bagaimana kalau aku mengundang kalian ke KTV malam ini?" kata Li Bingyan. "Saya tidak pergi." Fang Yu menjawab. "Kalau kita tidak pergi ke KTV, ya sudah kita ke bar saja," kata Li Bingyan lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak menolak. "Fang Yu, berhenti di situ." Pada saat ini, suara wanita terdengar di belakangnya. Fang Yu berbalik dan melihat Xia Weiyu, yang berambut pendek dan mengenakan pakaian olahraga. Li Bingyan, yang berdiri di sana, melihat Xia Weiyu dan matanya berbinar.
keindahan lain dengan skor lebih dari 9. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan padaku? Fang Yu mengenali Xia Weiyu sebagai gadis yang ditemuinya di Lijiang hari itu, dan bertanya. Xia Weiyu tidak menjawab pertanyaan ini. Dia melangkah 2 atau 3 langkah ke arah Fang Yu dan berkata dengan marah, "Dasar penguntit mesum, kau mengikuti adikku seharian kemarin. Apa maksudmu? Menguntit saudara perempuannya?" Fang Yu bingung. Pada saat ini, dia melihat Xia Tinghe berjalan di belakangnya. Jadi mereka berdua adalah saudara perempuan. Kelihatannya tidak seperti itu sama sekali. Tapi kapan Fang Yu mengikuti Xia Tinghe? Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda mungkin telah menemukan orang yang salah, kata Fang Yu. Kau masih tidak mengenaliku. Kakakku mengenalimu dengan jarinya sendiri. Tinghe, kemarilah. Xia Weiyu menarik Xia Tinghe. Fang Yu tidak ingin berbicara omong kosong dengan Xia Weiyu, jadi dia berbalik dan pergi. Berhenti di situ. Xia Weiyu mengulurkan tangannya dan menekan bahu Fang Yu. Namun baru saja dia mengerahkan tenaga, dia merasa tangannya tergelincir, dia kehilangan keseimbangan, lalu terjatuh ke tanah. Kakak, kamu baik-baik saja. Xia Tinghe segera berjongkok dan membantu Xia Weiyu berdiri. Wajah Xia Weiyu memerah dan dia merasa malu. Pada saat ini, Fang Yu sudah berjalan puluhan meter jauhnya. Bajingan ini, aku. Xia Weiyu berdiri dan hendak menerjang Fang Yu lagi. Xia Tinghe menghentikannya dan berkata, "Kakak, jangan impulsif. Ini sekolah. Kamu tidak boleh punya pengaruh yang baik." Xia Weiyu menatap punggung Fang Yu dengan marah dan berkata, "Apakah kita akan membiarkannya begitu saja?" "Tidak apa-apa, aku punya caraku sendiri untuk memberinya pelajaran." "Kakak, apakah kamu lupa bahwa aku adalah seorang prajurit bawaan tingkat 9? Xia Tinghe berkata sambil tersenyum di wajahnya. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan jauh. Sial, aku tidak menyangka adik Xia Tinghe begitu cantik. Jika aku diberi kesempatan untuk memilih salah satu dari kedua adik perempuan ini, aku tidak akan menyesal seumur hidupku. Li Bingyan mendesah. Jangan pernah pikirkan itu, kamu tidak punya kesempatan. Kata Fatih Liu dari samping. Saya mungkin tidak punya kesempatan, tetapi bos pasti punya kesempatan. Anda lihat, mereka semua datang untuk menemui bos, hanya saja bos mengabaikan mereka, kata Li Bingyan. Itu namanya mencari masalah. Fatih Liu mengoreksi. Ngomong-ngomong, Fang Yu, kenapa kau memprovokasi Xia Tinghe dan adiknya? Apa kalian saling kenal? Si gendut Liu memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika telepon seluler di sakunya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa Qin Yimo yang menelepon. Fang Yu, aku sekarang ada di gerbang sekolahmu. Aku ingin meminta bantuanmu. Apa kamu ada waktu? Qin Yimo bertanya. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, aku bebas. Aku akan keluar sekarang. Setelah menutup telepon, Fang Yu mengatakan sesuatu kepada Fatih Liu dan berjalan keluar gerbang sekolah sendirian. Ada sebuah Hummer terparkir di pinggir jalan di depan gerbang sekolah. Fang Yu berjalan maju dan Qin Yimo membuka pintu mobil dan membiarkannya masuk. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya. Qin Yimo mengenakan setelan jas hitam dan riasan tipis, dan dia tampak seperti akan menghadiri acara penting. Saya ingin mengundang Anda untuk menemani saya ke sebuah pertemuan puncak, kata Qin Yimo. Puncak apa? Fang Yu bertanya. Pertemuan puncak keluarga seni bela diri Jiangnan. Qin Yimo menjawab. Bab 92 yang Yinzu muncul. Sebuah keluarga seni bela diri. Fang Yu tertegun. Ini adalah tradisi di wilayah Jiangnan. Setiap 3 tahun, keluarga besar seni bela diri mengadakan pertemuan puncak untuk memamerkan kekuatan mereka dan memperoleh lebih banyak manfaat berdasarkan hal ini. Qin Yimo menjawab, bukankah keluargamu ada di Beijing? Pertemuan puncak semacam ini di wilayah Jiangnan seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu ingin berpartisipasi? Fang Yu bertanya. Keluarga Qin kami punya cabang di Jiangnan, dan kami punya banyak bisnis. Kakek sangat mementingkan bisnis ini, jadi dia mengirim saya ke Jiangnan. Pertemuan puncak ini terkait dengan situasi di Jiangnan dalam 3 tahun ke depan, jadi saya harus berpartisipasi. Qin Yimo menjawab, keluarga-keluarga seni bela diri, menunjukkan kekuatan mereka. Makna dari pertemuan puncak ini sebenarnya adalah kompetisi antar keluarga seni bela diri utama, bukan?
Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Anda dapat memahaminya seperti ini. Awalnya saya menghubungi keluarga saya untuk mengirim seorang tetua di tingkat Grandmaster ke Jiangnan untuk menemani saya menghadiri pertemuan puncak. Namun, entah mengapa, kakek saya tiba-tiba menolak permintaan saya dan meminta saya untuk mencari tahu sendiri. Namun, pertemuan puncak akan dimulai pukul 3 sore, dan saya tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Anda. Qin Yimo berkata dengan kebingungan di matanya yang indah. Qin Yimo tidak mengerti mengapa Qin Wudao melakukan ini, tetapi Fang Yu memahaminya dengan sangat baik. Anak ini hanya ingin menyeret Fang Yu ke dalam masalah ini. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, jika kita bertarung di puncak ini, kita bisa membunuh atau melumpuhkan lawan, kan? Petik 2. Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku belum pernah berpartisipasi sebelumnya. Qin Yimo tertegun sejenak lalu menjawab. Jika semua keluarga seni bela diri utama di kota Jiangnan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini, dan tidak ada aturan yang menyatakan bahwa orang tidak boleh cacat selama kompetisi, ini pasti akan menjadi kabar baik bagi Fang Yu. Dia bisa berkuasa dan mengalahkan semua elit yang dibawa oleh keluarga-keluarga itu, lalu menyerap keterampilan mereka. Jika saja aku dapat menyerap kultivasi puluhan master bela diri dalam satu sore. Memikirkan hal ini, mata Fang Yu berbinar. Aku bisa pergi bersamamu. Qin Yimo menghela napas lega ketika Fang Yu setuju. Jika Fang Yu menolak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Pertemuan puncak akan diadakan di Danau Yuexin, yang berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Sekaranglah saat yang tepat bagi kami untuk berangkat, kata Qin Yimo. Danau Yuexin adalah tempat pemandangan terkenal di Jiangnan. Pemandangan di sini sangatlah indah. Permukaan Danau Yuexin seterang cermin, dan bunga teratai yang mengapung di atas danau membuat permukaan danau semakin indah. Meski bukan hari libur, tetap saja banyak wisatawan yang datang ke sini. Namun hari ini, selain wisatawan, lebih banyak orang datang ke Danau Yuexin, perwakilan dari keluarga seni bela diri besar di Jiangnan, serta perwakilan dari beberapa keluarga sekuler terkemuka. Ada banyak jembatan buatan manusia kecil di Danau Yuexin, cukup besar untuk menampung ratusan orang. Di tengah Danau Yuexin, ada platform besar tanpa halangan. Panggung ini biasanya digunakan untuk pertunjukan kelompok drama, tetapi saat ini digunakan oleh para elit dari keluarga seni bela diri besar untuk berkompetisi satu sama lain. Ji Rumei dan Ji Dongshan juga datang ke Danau Yuexin. Mereka berdiri di samping pintu masuk sebelum berjalan ke jembatan. Pertemuan puncak ini telah menarik banyak perhatian. Selain keluarga-keluarga besar seni bela diri, ada banyak orang seperti kami yang datang untuk menyaksikan keseruannya, termasuk keluarga Huang, keluarga Jiang, keluarga Hu, kata Ji Dongshan. Lagi pula, itu hanya terjadi 3 tahun sekali. Mereka semua ingin melihat keluarga mana yang terkuat sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan dari keluarga itu, kata Ji Rumei. Rumei, apakah menurutmu keluarga kita perlu mencari penyokong? Ji Dongshan bertanya dengan ragu-ragu. Ji Rumei segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, menjadi keluarga cabang dari keluarga seni bela diri tidak diragukan lagi akan membawa banyak manfaat dalam waktu singkat. Tapi Anda harus tahu bahwa sejak saat itu, kita akan kehilangan dominasi keluarga dan bahkan martabat kita. Ji Dongshan menghela napas dan berkata, tetapi jika kita tidak mencari pendukung, keluarga lain akan melakukannya. Jika demikian, keluarga Ji kita akan segera tersingkir dari jajaran keluarga Jiangnan. Ji Rumei juga sedang dalam suasana hati yang berat. Alasan mengapa begitu banyak keluarga sekuler datang ke Danau Yuexin hari ini jelas untuk mencari penyokong. Keluarga Zhong ada di sini. Pada saat itu, ada seseorang di dekat situ berteriak. Ji Rumei melihat ke samping dan melihat 3 orang datang ke arahnya. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pemuda dan seorang pemudi, keduanya dikenal Ji Rumei. Pria itu adalah Zhong Yuan dan wanita itu adalah Zhong Liu. Mereka adalah saudara kandung dan inti dari generasi keluarga Zhong ini. Orang tua yang mengikuti Zhong Yuan memiliki mata setajam pedang dan aura yang sangat kuat. Jelas pada pandangan pertama bahwa dia bukan seorang prajurit biasa. Orang tua itu pasti seorang jago bela diri, kan? Seperti yang diharapkan dari keluarga Zhong, mereka dapat dengan mudah membawa seorang prajurit tingkat master bersama mereka.
Keluarga Zhong mungkin yang terkuat di pertemuan puncak ini, kan? Ketika Zhongliu melihat Jirumei, ekspresinya sedikit berubah. Dia melihat sekeliling Jirumei tetapi tidak melihat Fang Yu. Setelah memikirkannya, Zhongliu berjalan lurus ke arah Jirumei. "Nona Ji." Zhongliu menyapa Jirumei. Jirumei segera membalas sapaan itu dan berkata, "Halo, Nona Zhong." "Nona Ji, di mana Fang Yu terakhir kali? Mengapa Anda tidak membawanya ke sini?" Zhongliu bertanya. "Tuan Fang, dia tidak ada." Jirumei menjawab. Sebenarnya, Jirumei pernah berpikir untuk mengajak Fang Yu ikut, tetapi setelah berpikir sejenak, dia merasa Fang Yu tidak akan bersedia menghadiri acara seperti itu, jadi dia pun menyerah. Namun, Jirumei sangat bingung. Bukankah Zhongliu memandang rendah Fang Yu sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba begitu peduli padanya? "Nona Zhong, apakah Anda ada hubungannya dengan Tuan Fang?" Jirumei bertanya. Mengingat adegan di hutan purba di mana Fang Yu dengan mudah membunuh monster itu, mata Zhongliu tampak aneh. "Tidak apa-apa, aku akan pergi ke Danau Yuexin dulu." Zhongliu menggelengkan kepalanya dan berbalik. Jirumei sedikit mengernyit dan menatap punggung Zhongliu, matanya yang indah penuh dengan kebingungan. Seseorang dari keluarga Zheng juga datang. Pada saat ini, ada orang lain yang berseru. "Keluarga Zheng." Jirumei juga tampak bingung dan menoleh. "Saya melihat seorang pria tampan berjalan ke arah saya sambil memegang lengan seorang wanita menawan. Di belakang mereka diikuti dua pria tua berjubah seni bela diri. Mereka memiliki aura yang amat ganas dan sekilas orang bisa tahu bahwa mereka sangat kuat." Saat melihat wajah wanita itu, ekspresi Jirumei langsung berubah. Wajah Ji Dongshan juga menjadi pucat. "Yang Yinzu." Wanita itu adalah Yang Yinzu. Bagaimana dia bisa berkumpul dengan keluarga Zheng dari Huaibei? Sebagai keluarga seni bela diri di Huaibei, mengapa keluarga Zheng datang ke pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan hari ini? Itu Zheng Xiuchen, putra tertua keluarga Zheng. Wanita di sebelahnya tampak familiar. Siapa dia? Wanita itu adalah jenius bisnis keluarga Yang Yinzu. Sial, Yang Yinzu. Bagaimana mungkin Yang Yinzu? Bukankah sesuatu yang besar terjadi pada keluarga yang baru-baru ini? Beberapa orang mengenali Yang Yinzu dan mulai membicarakannya. Pada saat ini, seseorang datang dan bertanya, "Tuan Muda Zheng, hari ini kita akan mengadakan konferensi tingkat tinggi keluarga bela diri Jiangnan. Mengapa Anda ada di sini?" Zheng Xiuchen tersenyum, melirik Yang Yinzu, dan berkata, "Keluarga Zheng kami ingin memperluas wilayah ke Jiangnan baru-baru ini, jadi kami ingin datang dan melihat bagaimana keadaannya. Selain itu, pertemuan puncak ini tidak menetapkan bahwa hanya keluarga dari Jiangnan yang dapat masuk, bukan?" "Tentu saja tidak, haha, dengan kekuatan keluarga Zheng, siapa yang berani menghentikanmu, Tuan Muda Zheng?" Pria itu tersenyum menyanjung. Zheng Xiuchen tersenyum tipis, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Yang Yinzu, dan melangkah ke jembatan Danau Yuexin. Jirumei dan Ji Dongshan berdiri tidak jauh, menatap Yang Yinzu dengan ekspresi yang sangat jelek. "Yang Yinzu telah bergabung dengan keluarga Zheng," kata Ji Dongshan dengan suara yang dalam. Jirumei tidak mengatakan apa-apa, tetapi hatinya hancur. Apa itu keluarga Zheng? Mereka adalah keluarga seni bela diri nomor satu yang tak terbantahkan di daerah Huaibei saat ini. Dalam beberapa dekade terakhir, keluarga mereka telah membudidayakan banyak guru kuat, yang masing-masingnya luar biasa kuat. Konon, 50 tahun lalu, keluarga Zheng mendapat bimbingan dan warisan dari seorang guru, dan sejak itu mereka telah memulai jalan menuju perkembangan pesat. Saat ini, keluarga Zheng seperti raksasa. Bahkan jika semua keluarga seni bela diri di seluruh wilayah Jiangnan bersatu, mungkin akan sulit bagi mereka untuk mengalahkan keluarga Zheng. Jirumei tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, Yang Yinzu benar-benar dapat mengandalkan keluarga Zheng. Yang Yinzu membawa Zheng Xiuchen kembali ke Jiangnan kali ini. Tujuannya pasti bukan hanya untuk menghadiri pertemuan puncak ini. Dia pasti ingin membalas dendam pada Tuan Fang. Kita harus memberi tahu Tuan Fang sesegera mungkin. Wajah Jirumei menjadi pucat. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Fang Yu. Namun pada saat itu, terdengar suara yang dikenalnya di sampingnya. "Anda juga ada di sini, sungguh kebetulan." Fang Yu muncul di depan Jirumei. Bab 93, Keluarga Bangsawan berkumpul bersama.
Namun, penampilan Fang Yu saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki janggut di bibirnya, wajahnya tampak agak kering dan kuning, ada kerutan di sudut matanya dan di dahinya, dan dia mengenakan kacamata. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 30-an atau 40-an. Jika bukan karena suara yang familiar itu, Ji Rumei benar-benar tidak akan mengenali bahwa orang di depannya adalah Fang Yu. Tuan Fang, mengapa Anda? Ji Rumei menatap Fang Yu dengan heran dan bertanya. Aku banyak mendapat masalah akhir-akhir ini, jadi aku mengikuti saran Yimo dan sedikit mengubah penampilanku. Fang Yu tersenyum, namaku sekarang Dao Tian. Dao Tian. Ji Rumei melafalkan nama itu dalam hati. Qin Yimo berdiri di samping Fang Yu dan memandang Danau Yuexin, di mana beberapa orang sudah berdiri. Saat itu sudah pukul 2.50 siang, dan pertemuan puncak keluarga seni bela diri Jiangnan akan dimulai dalam 10 menit. Ji Rumei teringat pada Yang Yinzu dan berkata, Tuan Fang. Dao Tian, saya baru saja melihat Yang Yinzu. Oh. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, dia ada di sini juga. Yah, dan, dia bersama dengan Zheng Xiuchen, putra dari keluarga Huai Bei Zheng. Ji Rumei berkata dengan sedikit kekhawatiran di mata indahnya. Siapa Zheng Xiuchen? Fang Yu bertanya. Keluarga Zheng dikenal sebagai keluarga seni bela diri nomor 1 di Huai Bei. Konon, ada lebih dari 20 master dalam keluarga itu, dan mereka sangat kuat. Zheng Xiuchen adalah yang terbaik dari generasi ketiga keluarga Zheng. Usianya belum mencapai 30 tahun, tetapi sudah memasuki tingkat master. Dia adalah pesaing terkuat untuk posisi kepala keluarga Zheng. Qin Yimo berkata dari samping. Oh, itu berarti Yang Jian yang lain, kata Fang Yu. Kita tidak bisa membandingkan mereka seperti itu. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat antara Zheng Xiuchen dan Yang Jian, tetapi dalam hal kekuatan keluarga Zheng dan keluarga yang sama sekali tidak berada pada level yang sama, kata Qin Yimo. Petik 2. Tuan Dao Tian, keluarga Zheng sangat berkuasa. Di daerah Huai Bei, mereka bisa dikatakan maha kuasa. Dunia seni bela diri, dunia sekuler, dan dunia militer semuanya harus bertindak sesuai dengan keinginan keluarga Zheng. Saya pikir, lebih baik bagi kita untuk tidak berkonflik langsung dengan keluarga Zheng. Ji Dongshan berkata dengan wajah berat. Untungnya, Tuan Fang telah menyamar sebagai Tuan Dao Tian. Dengan cara ini, Yang Yinzu seharusnya tidak dapat mengenalinya, dan tidak akan ada konflik. Ji Rumei berkata sambil tersenyum. Fang Yu tetap diam. Baginya, keluarga Zheng bukanlah apa-apa. Istana Xian adalah salah satu sekte teratas di dunia kultivasi abadi saat itu, tetapi bukankah istana itu dihancurkan oleh Fang Yu seorang diri? Di mata Fang Yu, semuanya tergantung pada apakah dia ingin melakukannya, bukan apakah dia berani melakukannya. Halo, Nona Qin. Pada saat ini, seorang pria berwajah lembut datang dan menyapa Qin Yimo. Qin Yimo menatap pria itu, dengan sedikit keraguan di matanya yang indah, dan bertanya, maaf, siapa Anda? Nama saya Zhang Yanfeng dari keluarga Zhang di Jiangnan. Saya pernah menghadiri pesta ulang tahun Tuan Qin sebelumnya, tetapi Nona Qin sangat sibuk, jadi wajar saja jika dia tidak mengingat saya, kata pria itu. Oh, halo, Tuan Zhang. Qin Yimo segera menanggapi dengan senyuman. Nona Qin, pertemuan keluarga bela diri Jiangnan kita jauh tertinggal, tidak hanya dari ibu kota, tetapi juga dari Huai Bei. Saya khawatir Anda akan kecewa setelah melihatnya, kata Zhang Yanfeng. Benarkah? Mengapa saya mendengar bahwa beberapa keluarga di Jiangnan telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir? Qin Yimo berkata sambil mengerutkan kening. Haha, itu hanya relatif. Satu-satunya keluarga seni bela diri di Jiangnan yang dapat dianggap terhormat sekarang adalah keluarga Zhong, Wu, dan Luo. Keluarga seni bela diri lainnya tidak cukup baik. Zhang Yanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata. Qin Yimo tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, Anda juga anggota keluarga seni bela diri Jiangnan. Apakah Anda memandang rendah keluarga besar Jiangnan? Zhang Yanfeng menghela napas dan berkata tanpa daya, saya hanya menghadapi kenyataan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi berlatih seni bela diri sekarang jauh lebih sulit daripada beberapa dekade terakhir.
Setelah kakek saya, tidak ada seorang pun di keluarga Zhang kami yang memasuki ranah Grandmaster, dan sebagian besar keluarga seni bela diri di Jiangnan berada dalam keadaan stagnasi seperti keluarga Zhang kami. Mendengar ini, Fang Yu di samping juga tersentuh. Energi spiritual di bumi saat ini terlalu tipis, dan pengembangannya sangatlah sulit. Apakah ini wali yang Anda bawa, Nona Qin? Zhang Yanfeng tercengang ketika menyadari bahwa Fang Yu hanya memiliki kultivasi seorang prajurit bawaan. Yah, namanya Dao Tian. Qin Yimo menjawab. Zhang Yanfeng tampak terkejut, tetapi kemudian dia mengerti. Dengan status Qin Yimo, tidak perlu mengirim siapapun untuk bertanding, jadi tidak masalah baginya untuk membawa prajurit bawaan bersamanya. Nona Qin, saya akan naik ke jembatan dulu. Sampai jumpa nanti. Zhang Yanfeng mengepalkan tangannya. Setelah Zhang Yanfeng pergi, Fang Yu bertanya kepada Qin Yimo, aku juga harus naik ke panggung untuk bertanding nanti, kan? Melihat harapan di mata Fang Yu, Qin Yimo tampak aneh dan berkata, tidak harus. Tergantung situasinya. Keluarga Qin memiliki reputasi besar, dan keluarga seni bela diri biasa tidak akan memiliki keberanian untuk meminta Qin Yimo bersaing dengan mereka. Tetapi keluarga Qin ingin memperluas pengaruhnya ke wilayah Jiangnan dan mendapatkan sepotong kue. Ini pasti akan menyebabkan serangan balik dari beberapa keluarga seni bela diri, dan mereka tidak akan membiarkan keluarga Qin mendapatkan pijakan di wilayah Jiangnan dengan mudah. Ini juga alasan mengapa Qin Yimo meminta bantuan Fang Yu. Fang Yu sudah sangat bersemangat saat ini. Setidaknya ada 40 atau 50 pembudidaya dalam tahap pendirian fondasi yang hadir. Jika dia bisa menyerap semua kultivasi orang-orang ini, ayo kita ke jembatan, puncaknya akan segera dimulai, kata Qin Yimo. Setelah itu, Fang Yu, Qin Yimo, Ji Dongshan dan putrinya berjalan bersama ke jembatan Danau Yuexin. Sebagai putri keluarga Qin, Qin Yimo menarik banyak perhatian begitu dia tiba. Mereka semua tahu bahwa keluarga Qin ingin berakar di Jiangnan, jadi mereka mengirim Qin Yimo untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak keluarga seni bela diri ini. Sebagian besar keluarga bangsawan tidak puas dengan orang luar seperti keluarga Qin. Lagi pula, kue di wilayah Jiangnan tidak begitu besar, dan jika ada satu orang lagi yang membaginya, maka bagian yang diperolehnya akan lebih sedikit. Tapi bagaimanapun juga ini adalah keluarga Qin. Siapa yang berani menyinggung keluarga Qin dengan tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ke-7 Xiantian? Katakan padaku, apa maksud Nona Qin dengan ini? Bukankah ini penghinaan yang nyata terhadap kita? Bagaimana kita bisa memiliki status di masa depan? Kau boleh pergi jika kau mau. Aku tidak berekspresi. Para perwakilan keluarga bangsawan yang menyambutku tidak tepat saat melihatmu. Qin Yimo tidak berlatih kultivasi, jadi dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi Fang Yu. Tetapi Fang Yu mengerti betul mengapa orang-orang itu memandangnya dengan aneh. Mungkin penampilanku sekarang terlalu jelek dan membuat mereka merasa tidak nyaman, kata Fang Yu. Kamu, Qin Yimo menggigit bibirnya karena marah. Dia tahu Fang Yu sedang mengejek kemampuan rias wajahnya. Penampilan Fang Yu saat ini diciptakan oleh Qin Yimo. Nona Qin, lama tidak bertemu. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang. Mereka adalah saudara kandung keluarga Zong, Zong Yuan dan Zong Liu. Zong Yuan menatap Qin Yimo sambil tersenyum, sedikit rasa panas terpancar di matanya. Dia pernah menghadiri pesta ulang tahun Qin Wudao dan jatuh cinta pada Qin Yimo pada pandangan pertama setelah melihatnya di sana. Sayangnya Zong Yuan tidak dianggap sebagai orang penting di ibu kota. Pada pesta ulang tahun, ada banyak elit dari keluarga besar di ibu kota, yang benar-benar membayangi Zong Yuan. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyapa Qin Yimo. Tapi sekarang berbeda, Qin Yimo telah datang ke Jiangnan. Keluarga Zong dianggap sebagai salah satu keluarga seni bela diri terbaik di Jiangnan, dan Zong Yuan merupakan salah satu pemuda berprestasi di wilayah tersebut. Sekarang, dia akhirnya memenuhi syarat untuk melakukan percakapan tatap muka dengan Qin Yimo. Saya Zong Yuan dari keluarga Jiangnan Zong, dan ini saudara perempuan saya Zong Liu. Zong Yuan memperkenalkan. Keluarga Zong. Mata Qin Yimo sedikit berubah. Inilah keluarga yang sangat dia sayangi. Saat ini, keluarga Zong seharusnya menjadi keluarga seni bela diri teratas di Jiangnan, dan itu juga merupakan rintangan terbesar yang mungkin dihadapi keluarga Qin jika ingin berakar di Jiangnan.
Halo, Qin Yimo menyapa Zhong Yuan sambil tersenyum. Nona Qin, mengapa Anda tidak datang menemui saya lebih dulu ketika Anda datang ke Jiangnan? Tempat-tempat lain di Jiangnan tidak dapat dibandingkan dengan ibu kota, tetapi pemandangannya bagus. Saya dapat mengajak Nona Qin mengunjungi berbagai tempat wisata, kata Zhong Yuan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Zhong, tetapi saya sangat sibuk sejak saya datang ke Jiangnan dan tidak punya banyak waktu untuk keluar dan bersenang-senang, kata Qin Yimo. Mata Zhong Yuan tertuju pada wajah Qin Yimo. Sejak dia bertemu Qin Yimo selalu ada dalam pikirannya. Begitu rupanya, hingga pada suatu malam, Zhong Yuan memimpikannya wajah rupawan Qin Yimo. Qin Yimo sedikit mengernyit. Dia tidak suka orang menatapnya seperti itu. Zhong Yuan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan setelah sadar kembali, dia berkata, Nona Qin, setelah pertemuan puncak hari ini, saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang ke keluarga Zhong kami dan duduk. Qin Yimo sudah merasakan panas di mata Zhong Yuan dan menolak, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Aku khawatir aku tidak punya waktu. Tidak masalah, masih banyak waktu yang akan datang. Akan selalu ada kesempatan di masa depan. Zhong Yuan tersenyum, ekspresinya sedikit malu. Selama percakapan antara Qin Yimo dan Zhong Yuan, Zhong Liu terus menatap Fang Yu yang berdiri di samping Qin Yimo. Bab 94 kompetisi dimulai. Mengapa orang ini terasa familiar? Tetapi wajah ini tampak sama sekali tidak dikenalnya. Zhong Liu berpikir dalam hati. Namun, perhatian Fang Yu tertuju pada lelaki tua di belakang Zhong Yuan. Orang tua ini telah mencapai tahap tengah dari tahap pendirian fondasi dan cukup kuat. Menyadari tatapan Fang Yu, lelaki tua itu menoleh dan menatap Fang Yu dengan tatapan mata yang sangat tajam. Kebanyakan orang bahkan tidak berani menatap mata lelaki tua itu. Tetapi Fang Yu tidak bereaksi. Dia menatap lelaki tua itu dengan tenang dan tersenyum padanya. Ada sekilas ekspresi terkejut di mata lelaki tua itu. Baginya, kultivasi Fang Yu sangat rendah, tetapi keberaniannya lebih kuat daripada banyak prajurit yang pernah ditemuinya. Di pihak Zhong Yuan, setelah berkomunikasi dengan Qin Yimo, dia menemukan bahwa nada bicara Qin Yimo menjadi semakin dingin. Dia menolak banyak permintaannya dengan tenang, bahkan ada ekspresi jijik di matanya. Hal ini membuat Zhong Yuan merasa semakin tidak nyaman, bahkan sedikit kesal. Qin Yimo tampaknya masih tidak menganggapnya serius. Ini Jiangnan. Ini adalah wilayah keluarga Zhong. Meskipun keluarga Qin kuat, naga yang kuat tidak akan mampu mengalahkan ular lokal. Karena kamu tidak menghargai mukaku, aku pun tidak akan bersikap sopan. Mata Zhong Yuan bersinar dengan sedikit kekejaman. Dia menatap Fang Yu di sampingnya, tersenyum samar, dan bertanya, Nona Qin, apakah ini prajurit yang Anda bawa? Qin Yimo mengangguk. Haha, Nona Qin, apakah kamu tidak takut seseorang akan benar-benar memintamu untuk bertanding dengannya nanti? Jika orang ini naik ke panggung, dia akan langsung terjatuh, dan pemandangannya akan menjadi buruk. Zhong Yuan tertawa sinis. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, Tuan Zhong. Qin Yimo menjawab dengan tenang. Zhong Yuan menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Nona Qin, saya harap Anda dapat membantu keluarga Qin mendapatkan pijakan di Jiangnan sesegera mungkin, tetapi Anda pasti akan menghadapi banyak perlawanan. Jika Anda mengalami kesulitan saat itu, Anda dapat meminta bantuan saya. Saya pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zhong Yuan berbalik dan pergi bersama Zhong Liu. Melihat kepergian Zhong Yuan, wajah Qin Yimo tertutupi oleh embun beku. Awalnya dia tidak ingin memperlakukan Zhong Yuan dengan sikap dingin seperti itu. Bagaimanapun, keluarga Zhong yang diwakili oleh Zhong Yuan memiliki status yang sangat tinggi di Jiangnan. Namun Zhong Yuan bicaranya asal-asalan, matanya selalu menatap ke arah wajahnya atau ke atas dan ke bawah tubuhnya ketika dia bicara, hal itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jelaslah bahwa Zhong Yuan memiliki pikiran lain tentangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Qin Yimo. Kakak, tidakkah terlalu berlebihan bagimu memperlakukan Nona Qin seperti ini? Tanya Zhong Liu sambil menatap Zhong Yuan yang memasang wajah muram di sampingnya. Zhong Yuan mendengus dingin dan berkata, sebelum aku pergi, ayahku berpesan kepadaku bahwa kita harus bersikap tegas dalam menghadapi keluarga Qin dan tidak boleh membiarkan mereka mengakar di Jiangnan dengan mudah.
Aku hanya melakukan ini sesuai permintaan ayahku. Lagi pula, kamu juga sudah melihat bahwa Qin Yimo sama sekali tidak menganggap serius keluarga Zhong kita, jadi mengapa kita harus repot-repot berusaha menyenangkannya? Meski berkata demikian, Zhong Yuan dipenuhi rasa cemburu dalam hatinya. Dia harus menunjukkan kekuatan keluarga Zhong di kompetisi yang akan segera diadakan. Biarkan Qin Yimo memperhatikan baik-baik. Keluarga Zhong mereka tidak lebih buruk dari kebanyakan keluarga seni bela diri di Beijing. Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu juga dikelilingi oleh sejumlah besar perwakilan dari keluarga seni bela diri. Keluarga Zheng adalah keluarga seni bela diri nomor satu yang tak terbantahkan di daerah Huaibei. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, dan semua orang ingin menyenangkan Zheng Xiuchen. Zheng Xiuchen sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Sambil tersenyum di wajahnya, ia dengan tenang menanggapi sapaan dari setiap perwakilan keluarga bangsawan. Namun, Yang Yinzu melihat sekeliling, mencari beberapa sosok. Tak lama kemudian, dia melihat Ji Dongshan dan putrinya berdiri di jembatan seberang, dan tatapan mata mereka langsung berubah penuh kebencian. Xiuchen, aku melihat seorang kenalan. Ikutlah denganku untuk menyapa. Yang Yinzu berbalik dan berkata kepada Zheng Xiuchen. Zheng Xiuchen melihat mata Yang Yinzu, segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan mengangguk. Ji Rumei dan Ji Dongshan sedang mengobrol dengan perwakilan keluarga sekuler lainnya. Ji Rumei melirik ke samping tanpa sengaja dan wajahnya berubah. Dia melihat Yang Yinzu memegang lengan Zheng Xiuchen dan berjalan ke arahnya. Beberapa detik kemudian, Yang Yinzu berjalan di depan Ji Rumei. Ji Rumei, ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak sehat. Yang Yinzu berkata dengan tatapan menggoda di matanya. Yang Yinzu, apa yang kamu inginkan? Ji Rumei bertanya dengan wajah pucat. Apa yang ingin kulakukan? Balas dendam? Tentu saja. Di mana bajingan Fang Yu itu? Yang Yinzu membuka matanya lebar-lebar, dan matanya langsung dipenuhi dengan kebencian. Petik 2. Dia tidak datang ke sini. Ji Rumei menjawab. Yang Yinzu tidak melihat Fang Yu di dekatnya. Ji Rumei, kukatakan padamu, setelah pertemuan puncak hari ini, aku akan segera kembali ke kota Jianghai. Saat itu, entah itu bajingan Fang Yu, keluarga Jimu, atau keluarga Tang, semuanya harus membayar harganya. Yang Yinzu melotot ke arah Ji Rumei dan berkata dengan kasar. Yang Yinzu, alasan mengapa keluarga yangmu berakhir seperti ini adalah semua kesalahanmu sendiri. Kami, Ji Dongshan di samping berkata dengan marah dengan wajah muram. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zheng Xiuchen menoleh. Ji Dongshan tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar dan dia tidak bisa meneruskan ucapannya. Apakah kalian berdua dari keluarga Jiang Nanji? Yinzu akhir-akhir ini sering menyebut kalian. Zheng Xiuchen tersenyum, tetapi nadanya dingin. Tuan Zheng, ekspresi Ji Dongshan berubah, tetapi dia tidak berani bersikap tidak sopan dalam nada bicaranya. Yinzu sekarang adalah anggota keluarga Zheng kita. Kebenciannya adalah kebencian keluarga Zheng kita, jadi aku harap kamu bisa menghadapinya dengan tenang. Zheng Xiuchen berkata dengan ringan. Di matanya, keluarga sekuler seperti keluarga Ji tidak layak disebut sama sekali. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah membangun keluarga kaya yang tidak kalah berkuasa dari keluarga Ji. Ji Rumei, kalian tidak akan bisa lolos kali ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Yang Yinzu berkata dengan kasar. Pada saat ini, banyak orang di sekitar telah memperhatikan situasi di pihak Yang Yinzu dan membicarakannya. Bukankah itu ayah dan anak dari keluarga Ji? Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Ji pernah berselisih dengan keluarga yang sebelumnya? Sekarang Yang Yinzu dan tuan muda keluarga Zheng sudah bersama, mereka tentu harus menyelesaikan masalah ini. Keluarga Ji sudah tamat. Itu keluarga Zheng. Belum lagi keluarga Ji, bahkan keluarga seni bela diri itu tidak mampu menyinggung keluarga Zheng. Menghadapi kesombongan Yang Yinzu, ayah dan anak perempuan keluarga Ji menjadi pucat, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Qin Yimo melangkah maju dan menyapa Zheng Xiuchen, Tuan Zheng. Nona Qin. Mata Zheng Xiuzu sedikit berubah saat dia melihat Qin Yimo. Permisi, apa yang ingin Anda bicarakan dengan teman saya, Nona Ji? Saya lihat Anda sudah mengobrol di sini cukup lama. Qin Yimo berkata sambil tersenyum. Teman. Perkataan Qin Yimo mengejutkan orang-orang di sekitar yang diam-diam mengikuti perkembangan situasi.
Ketika Qin Yimo mengatakan ini saat ini, itu setara dengan melindungi keluarga Ji. Di satu sisi adalah keluarga Qin di ibu kota, dan di sisi lain adalah keluarga Zheng di Huaibei. Mars menabrak bumi. Sekarang saatnya menonton sesuatu yang menarik. Ekspresi Yang Yinzu berubah dan dia menatap Qin Yimo dengan kebingungan di matanya. Kapan para jalang dari keluarga Ji ini menghubungi Qin Yimo? Jika keluarga Qin ingin melindungi keluarga Ji, maka rencana balas dendamnya tidak dapat dilaksanakan. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Yang Yinzu memandang Zheng Xiuchen. Pada saat ini, dia hanya bisa melihat bagaimana sikap Zheng Xiuchen. Wajah Zheng Xiuchen tampak tenang saat dia berkata, "Nona Qin, wanita saya memiliki beberapa keluhan pribadi dengan Nona Ji yang perlu diselesaikan." Dendam pribadi. Tadi sepertinya aku mendengar Nona yang mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Ji. Qin Yimo berkata dengan acuh tak acuh. Haha, aku salah paham. Sebenarnya ini adalah perseteruan antara keluarga Yang dan keluarga Ji. Kurasa tidak pantas bagi kita untuk ikut campur dalam perseteruan antar keluarga seperti ini, kata Zheng Xiuchen. Ya, sebenarnya kita tidak seharusnya ikut campur. Qin Yimo berkata penuh arti. Zheng Xiuchen menyipitkan matanya sedikit dan hendak melanjutkan berbicara. Selamat datang semuanya di pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan hari ini. Yang akan segera dimulai adalah, pada saat ini, 3 prajurit berjubah putih sudah berdiri di panggung tinggi di tengah danau Yuexin. Ketiga orang ini berasal dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan akan bertindak sebagai wasit untuk kompetisi hari ini. Tujuan utama kompetisi kita adalah untuk berkomunikasi, jadi saya harap kedua belah pihak akan berhenti pada waktu yang tepat dan memutuskan pemenangnya. Berusahalah untuk tidak membunuh dan menjunjung tinggi semangat seni bela diri. Seorang wasit di panggung tinggi berkata dengan keras. Anda tidak bisa membunuh. Lalu mengapa aku harus bertanding dengannya? Suasana hati Fang Yu tiba-tiba menjadi tertekan. Tetapi pada saat ini, Fang Yu mendengar seseorang berbisik di sebelahnya. Setiap generasi mengatakan ini, tetapi ketika pertarungan sesungguhnya dimulai, siapa yang peduli dengan semangat seni bela diri? Bukankah itu hanya membunuh jika Anda bisa, melumpuhkan jika Anda bisa? Keluarga seni bela diri ini telah menahan diri selama 3 tahun. Beberapa dari mereka memiliki dendam terhadap satu sama lain dan hanya menunggu kesempatan ini untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin tidak ada pertumpahan darah? Setelah mendengar apa yang dikatakan orang ini, Fang Yu tiba-tiba mengerti. Setelah beberapa saat, wasit akhirnya menyelesaikan apa yang perlu dikatakannya dan kompetisi akan segera dimulai secara resmi. Keluarga mana yang ingin mengirim seseorang ke peron terlebih dahulu? Wasit melihat sekeliling dan bertanya dengan keras. Pada saat ini, tidak ada satupun keluarga bangsawan yang bersuara. Tidak seorang pun ingin menjadi yang pertama di panggung kecuali mereka percaya diri pada orang-orangnya sendiri. Karena siapapun yang pertama kali melangkah ke panggung pasti akan menjadi sasaran tantangan dari banyak keluarga bangsawan, dan situasinya akan menjadi sangat pasif. Sambil berdiri di antara penonton, Anda dapat mengamati lawan Anda di panggung dan kemudian memutuskan apakah akan mengirim seseorang ke atas panggung untuk bertanding. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk naik panggung, dan jika Anda kalah, Anda tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Lagi pula, setelah kalah dalam persaingan, mereka akan ditindas oleh partai pemenang selama 3 tahun ke depan dan tidak akan mampu mengangkat kepala. Jika kekalahannya terlalu buruk, kita bahkan mungkin ditertawakan oleh keluarga lain. Risikonya terlalu besar. Namun pada saat ini, seseorang berteriak keras, kami, keluarga Zhong, bersedia menjadi orang pertama yang berdiri di podium. Semua orang melihat ke arah datangnya suara itu, dan ternyata memang itu Zhong Yuan. Zhong Yuan berkata dengan bangga, karena tidak ada yang berani menjadi yang pertama berdiri di atas panggung, maka keluarga Zhong kita akan memberi contoh. Ini adalah tetua ke-6 dari keluarga Zhong kita, yang telah berada di alam Grandmaster selama 20 tahun. Begitu Zhong Yuan selesai berbicara, lelaki tua di belakangnya melompat, terbang hampir 30 meter di udara, dan mendarat di peron. Bab 95 Aku ingin naik dan mencobanya. Tetua ke-6 dari keluarga Zhong berdiri di panggung dengan kedua tangan di belakang punggungnya, ekspresinya dingin dan aura yang kuat terpancar darinya. Dia adalah tetua ke-6 dari keluarga Zhong.
Kudengar meskipun orang ini bukan tetua dengan level tertinggi di keluarga Zong, dia adalah orang yang memiliki pengalaman praktis paling banyak. Seseorang berseru, "Sial, keluarga Zong adalah kelompok yang kejam sejak awal. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Siapa yang berani naik panggung?" Banyak perwakilan keluarga bangsawan mengeluh. Apakah ada yang ingin bertanding dengan tetua ke-6 keluarga Zong? Wasit bertanya sambil melihat sekeliling. Ada banyak diskusi di mana-mana, tetapi tidak seorang pun berani menerima tantangan itu. Zong Yuan berdiri di tempat, memandang ke arah Qin Yimo berada, matanya penuh kebanggaan. "Qin Yimo, aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri seberapa tinggi status keluarga Zong kita di Jiangnan dan seberapa kuat kekuatan kita." Tetua ke-6 dari keluarga Zong berdiri di panggung tinggi dengan tatapan dingin di matanya, menatap ke bawah ke arah orang-orang di jembatan. "Kami dari keluarga Cao ingin naik panggung untuk berkompetisi." Pada saat ini, sebuah suara akhirnya muncul. Orang yang berbicara adalah Cao Ziyan, yang mewakili keluarga Cao. "Orang yang kami kirim adalah tetua Cao Yuan dari keluarga Cao kami." Cao Ziyan berkata dengan keras. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di belakang Cao Ziyan melangkah maju, melangkah ke pagar pembatas jembatan, dan dengan mudah melompat ke peron. Tanggapan keluarga Cao terhadap tantangan tersebut menyebabkan keributan di antara para penonton. Keluarga Cao adalah salah satu dari sedikit keluarga seni bela diri yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dikatakan ia berada pada posisi kedua setelah keluarga Zong, Wu, dan Luo. Pada pertemuan keluarga seni bela diri terakhir, keluarga Cao mengalahkan 3 keluarga seni bela diri berturut-turut sebelum akhirnya kalah dari keluarga Luo. Namun kali ini, mereka berani langsung menantang keluarga terkuat dari ketiga keluarga, keluarga Zong. "Beranilah, miliki tulang punggung." Banyak perwakilan keluarga bangsawan memandang Cao Ziyan dengan kekaguman di mata mereka. Namun banyak juga orang yang memiliki pandangan lain. "Saya pikir keluarga Cao telah mengambil langkah besar kali ini. Mereka secara langsung menantang keluarga Zong. Jika mereka gagal total, mereka akan kehilangan muka. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus menunggu hingga 3 tahun kemudian. Ya, jika kita tidak menang, itu akan menjadi masalah besar." Berkat kinerja pertemuan puncak terakhir, keluarga Cao telah menarik banyak keluarga sekuler untuk bergabung dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir dan memperoleh banyak keuntungan. Namun, jika mereka menantang keluarga Zong sejak awal hari ini dan kalah, itu tidak hanya akan menjadi kehilangan muka, tetapi kepentingan keluarga mereka juga akan sangat terpengaruh. Kita tunggu saja. Keluarga Cao juga mencoba bertaruh kecil untuk meraup untung besar. Kalau menang, keluarga Cao pasti akan melambung tinggi. Di peron, ketiga wasit sudah mengundurkan diri dari peron, meninggalkan tetua ke-6 keluarga Zong dan Cao Yuan di peron. Kompetisi resmi dimulai. Wajah Cao Yuan tampak serius, dia melesat maju dengan semangat dan mengambil alih penyerangan. Dia tahu bahwa tetua ke-6 keluarga Zong sangat kuat, jadi dia harus menyerang terlebih dahulu dan menempatkan dirinya dalam situasi yang aktif. Cao Yuan menyerbu ke depan tetua ke-6 keluarga Zong, meraung, dan meninju dengan tangan kanannya. Kecepatannya bagus, tapi kekuatan pukulannya terlalu lemah. Tetua ke-6 dari keluarga Zong berkata dengan dingin, dan menunggu sampai tinju Cao Yuan mendekat sebelum dia mengepalkan tinjunya dan meninju. Pukulannya datang entah dari mana, tetapi sangat cepat. Retakan. Saat kedua tinju itu bertabrakan, Cao Yuan menjerit dan tubuhnya terlempar mundur. Darah muncrat dari tangan kanannya dan nampaknya tulang-tulangnya hancur total. Tetua ke-6 keluarga Zong tidak menyerah. Dia melintas dan muncul di atas Cao Yuan, lalu menginjak dada Cao Yuan. Ledakan. Cao Yuan menjerit dan terjatuh dengan keras di peron dengan suara keras. Pada saat ini, mulut Cao Yuan penuh dengan darah, dadanya cekung, dan dia kehilangan suaranya. Sepertinya dia sudah meninggal. Seluruh hadirin terdiam. Hanya setelah satu pertemuan, Cao Yuan dikalahkan. Seberapa kuatkah tetua ke-6 keluarga Zong? Tetua ke-6 keluarga Zong menatap Cao Yuan di tanah dengan mata dingin dan menendangnya. Patah. Tubuh Cao Yuan jatuh ke danau. Pada saat ini, wajah Cao Ziyan sepucat salju dan seluruh tubuhnya gemetar. Cao Yuan sebenarnya sudah merupakan orang terkuat di keluarga Cao dalam pertarungan sungguhan,
namun saat berhadapan dengan tetua keenam keluarga Zhong, dia justru kalah telak hingga akhirnya kehilangan nyawanya. Yang lebih penting, setelah hari ini, reputasi keluarga Cao pasti akan anjlok. Cao Yuan telah dikalahkan. Siapa lagi yang ingin naik ke panggung? Wasit pun tersadar dan bertanya dengan sedikit gagap. Suasana hening di mana-mana dan tidak seorang pun berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa keluarga Zhong kuat, tetapi mereka tidak menyangka keluarga Zhong sekuat ini. Cao Yuan tidak terlihat lemah, tetapi dia mati dengan sangat menyedihkan. Siapa yang berani naik panggung? Bukankah ini sama saja mencari kematian? Banyak orang melihat ke arah keluarga Wu dan keluarga Luo dan menemukan bahwa perwakilan kedua keluarga itu juga memiliki ekspresi serius dan mata ngeri. Bagi keluarga Wu dan keluarga Luo, mereka lebih suka mengakui bahwa keluarga Zhong adalah keluarga seni bela diri nomor satu di Jiangnan daripada membiarkan anggota keluarga di tingkat Grandmaster ditinggalkan atau dibunuh. Bahkan keluarga Wu dan keluarga Luo tidak berani menerima tantangan tersebut. Tampaknya setelah pertemuan keluarga seni bela diri ini, keluarga Zhong akan memperkuat reputasinya sebagai keluarga seni bela diri nomor satu di Jiangnan. Semua orang merasa emosional. Setelah menunggu lebih dari 1 menit, tidak seorang pun berani berbicara dan menerima tantangan tersebut. Zhong Yuan kembali menatap bangga ke arah Qin Yimo. Melihatnya, inilah kekuatan keluarga Zhong kami. Tidak lebih buruk dari keluargamu di Beijing. Jika tidak ada yang berani menerima tantangan, kami akan membiarkan tetua keenam keluarga Zhong mengundurkan diri, kata wasit. Fang Yu, yang berada di antara penonton, tidak bisa duduk diam lagi. Melihat tetua keenam keluarga Zhong membunuh Cao Yuan tanpa ragu, dia tidak merasa ragu lagi. Tetua keenam keluarga Zhong telah mencapai tahap tengah dari tahap pendirian fondasi. Dengan menyerap kultivasinya, dia setidaknya dapat menembus 2 level. Aku, Fang Yu hendak berbicara. Meskipun saya tidak tahu apakah itu melanggar aturan, saya ingin mengirim orang-orang saya untuk mencobanya. Pada saat ini, Zheng Xiuchen yang tidak jauh dari situ pun angkat bicara. Keluarga Zheng ingin berkuasa. Terjadi keributan di mana-mana. Ekspresi Zhong Yuan sedikit berubah dan dia menatap Zheng Xiuchen. Bagaimana? Zhong Yuan berkata dengan keras. Kakak, wajah Zhong Liyu sedikit berubah dan dia ingin menghentikannya. Mereka telah menginjak kepala kita, dan kekuatannya lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada tetua keenam dari keluarga Zhong. Jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, tetua keenam keluarga Zhong akan terbunuh seketika. Biarkan kompetisi dimulai, teriak wasit. Ketiga penjaga keluarga Zheng memancarkan aura ganas yang sangat menyeramkan. Ekspresi tetua keenam keluarga Zhong serius, tidak lagi santai seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa lawan di depannya tidak kalah kuat darinya. Tetua keenam keluarga Zhong meraung keras, dan ki putih samar terpancar dari tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan membanting. Ledakan. Aliran energi sejati meledak menuju lokasi di mana ketiga penjaga keluarga Zheng berada. Ketiga penjaga keluarga Zheng melintas dan menghilang di tempat. Serangan telapak tangan ini meleset. Di mana orang-orangnya? Tetua keenam keluarga Zhong memiliki tatapan tegas di matanya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya dan mencari 3 pelindung dharma keluarga Zheng dengan sangat waspada. Aku di sini. Namun detik berikutnya, dia mendengar suara dingin datang dari atas kepalanya. Bagaimana mungkin, wajah tetua keenam keluarga Zhong berubah drastis dan dia mengangkat kepalanya. Tetapi saat ini, ketiga penjaga keluarga Zheng sudah menamparkan dengan 1 telapak tangan. Telapak tangan ini mengenai kepala tetua keenam keluarga Zhong. Ledakan. Bagaikan menghancurkan semangka, kepala tetua keenam keluarga Zhong meledak seketika, warna merah dan putih memercik bersamaan. Suasana hening di mana-mana, seolah belum ada seorang pun yang bereaksi. Namun sesaat kemudian, terdengar ledakan seru dan jeritan. Tetua keenam keluarga Zhong dibunuh dengan 1 pukulan. Ketika Zhong Yuan melihat pemandangan ini, wajahnya berkedut dan jantungnya hampir meledak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetua keenam akan dikalahkan seperti ini. Kakak, wajah Zhong Liyu sepucat kertas dan bibirnya gemetar. Bau darah dari peron tercium kemana-mana. Beberapa orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu dan tidak dapat menahan muntah. Tetua keenam keluarga Zhong masih berdiri di atas panggung, tetapi kepalanya telah menghilang dan darah masih mengalir dari lehernya yang patah.
Penjaga ketiga keluarga Zheng menendang tubuh kaku tetua keenam keluarga Zhong ke dalam danau, lalu melihat sekeliling dengan jijik dan berkata dengan suara dingin. Siapa lagi yang ingin naik panggung? Terjadi keheningan di mana-mana. Semua orang memandang ketiga penjaga keluarga Zheng dengan ngeri. Bahkan tetua keenam keluarga Zhong yang paling kuat pun terbunuh seketika hanya dengan satu serangan. Siapa lagi yang berani naik panggung? Siapapun yang berkuasa mencari kematian. Jika kamu tidak berani naik panggung sendirian, kamu bisa naik bersama-sama. Aku tidak takut. Wali ketiga keluarga Zheng berbicara lagi. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan terhadap seluruh komunitas seni bela diri Jiangnan. Banyak perwakilan keluarga bangsawan merasa malu, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan karena kekuatan mereka memang jauh lebih rendah daripada keluarga Zheng. Kekuatan komunitas seni bela diri Jiangnan selalu diakui sebagai yang terlemah di seluruh Tiongkok. Sekarang setelah mereka bertemu dengan keluarga Zheng di Huaibei, hal ini telah terkonfirmasi. Jika tidak ada seorang pun yang naik ke panggung, wasit di samping berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Masih terjadi keheningan di mana-mana. Seluruh dunia seni bela diri Jiangnan diinjak-injak di bawah kaki keluarga Huaibei Zheng. Sungguh memalukan. Wasit menghela nafas dan berkata, saya menyatakan bahwa keluarga Zheng. Pada saat ini, Fang Yu melangkah maju dan berkata, saya ingin naik dan mencoba.